Kalau moving sih kayak dari gearbox sudah pernah ganti. Wah, itu udah Gearbox ganti segelonggong tuh. dalam itu. Teman Nota Second, bersama saya sekarang udah ada Chevrolet Captiva Diesel 2009. Nah, salah satu SUV yang mendapatkan respek bagus karena kenyamanannya. Dan sekarang saya mau menggali lebih jauh mengenai mobil ini bersama pemilik yang berbahagia Ya. mengendarai mobil ini dengan Bro Alif. Ya, Om. Halo, Bro Alif. Ya. Kita ngobrol biar enak, buka dulu, Boleh, tapi boleh. kita jaga jarak. Kita kayaknya. tetap jaga jarak ya. Nah, ini gimana ceritanya bisa mendapatkan mobil ini? Dari baru atau beli second? Kebetulan ini mobil beli second di tahun 2016. 2016? Jadi Ya. ceritanya awalnya tuh ibu yang pengen ganti mobil yang lebih gede gitu. Karena sebelumnya pakai LMPV gitu kan. Cuman dulu ada temen nih nggak bisik-bisikin, ganti diesel aja gitu Diesel, kan. oke. Itu kilometer berapa waktu dapat itu? Kilometer waktu itu pas dapat di angka 160.000. 160.000? 160 ribuan lah. Udah tinggi juga ya. Gitu. Terus sekarang pemakaian? Ke pemakaian itu standar sih, saya kan pakai harian kurang lebih setahun itu 30 ribuan. Wah, pakai buat kerja keras juga nih. Iya. Kali 4 tahun ya? Kali 4 tahun. Dan masih kelihatan seger begini. Cuman saya mau tahu kelebihan mobil ini apa aja sih? Kalau kelebihan mobil ini kita mulai dari powertrain dulu ya. Powertrain dulu. Dari secara mesin sih sebenarnya kan ya diesel common rail sekarang tenaga sih buas ya. CC kecil 2000. Tapi kayak tenaganya lebih besar dari yang 2,5 gitu kan. Misalnya kita ngebandingin sama kayak Innova yang dulu. Ya. Kalau kita ngomongin kertas sih lebih gede ini katanya sih gitu. Ini salah satu mesin yang powerful di Lumayan zamannya. powerful lah Jadi gitu. pada saat itu Fortuner masih 100 dekap. Kalau ini Pajero kurang- Sport masih 136. Nah, ini udah 150 sendiri tenaga 150 sendiri. Torsi gitu. udah 300-an ya. Yes. Jadi ya dulu sih udah lewat lah ya dua mobil ini. Betul. Sebelum ada Dakar. Sebelum ada Dakar. Dan ini tapi mesinnya generasi awal beda kan ya? 2008, 2011 ya? Iya, sampai 2011 semester awal lah kalau nggak salah. Gitu. Ini mesin ini juga masih bikinan VM Motori. VM Motori itu jadi anak perusahaannya Fiat. Diesel Fiat dia kalau orang bilang gitu. Oke. Terus kalau ngomongin kelebihan yang lain, kita kalau masuk ke dalam sih paling ya kekedapan kabin sih standar ya mobil Eropa sih. Kedep gitu kan. Sound system audio juga kebetulan dia udah pakai Sofanox sama head unitnya udah pakai Clarion gitu kan. Jadi bawaan built-in-nya pun udah oke lah. Sebenarnya tanpa perlu kita upgrade audio sebenarnya udah cukup lah gitu, enak lah gitu kan. Jadi mobil udah tinggal pakai ya, tenaga gede, kabin nyaman gitu. Ya udah inilah pokoknya udah enak. 7-seater lagi? 7-seater lagi kan. Oh, itu Indonesia ini banget. Ini juga salah satu pilihannya dulu kenapa 7-seater. Oh gitu. Dari 7-seater kan dulu. Sebenarnya kan ada CR-V, ada X-Trail, cuma karena dulu ya namanya pasukan banyak. Kalau pakai CR-V X-Trail kayak kurang gitu. Sama ini AC-nya juga double. AC double. Dia double-nya dia model di Dinding. Trim kayak Pajero Exit yang lama gitu kan. Itu sih paling sesama kaki-kaki ya, namanya konstruksi monokok ya, lebih nyaman lah however daripada leather frame misalnya. Nah gitu. itu dia, kita lihat mobil udah 11 tahun ya? Kurang lebih, 12 tahun sih lebih. Tapi masih kinclong begini, ini gimana ceritanya? Ini sebenarnya udah di repaint. Udah di repaint sih. Ini bagus nih. Rapih gitu. Iya. Udah di repaint, cuman kemarin kebetulan pas saya datang ke Autorest GM-nya yang bagian body dan cat, ngambil kode warna, ternyata dikasihnya kode warna Captiva, kalau nggak salah tuh facelift 2 yang 2015 kalau nggak salah. Dia warnanya warna ini. Silver, switchblade silver. Namanya? Beda sama originalnya dia. Oh beda? Bedanya dia kalau yang orinya itu dia agak ngebiru, agak ngebias ke biru. Pantulannya? Gitu. Pokoknya kalau dijajarin dia pokoknya agak biru deh. Kalau yang ini dia agak cerah ke putih gitu loh. Beda deh pokoknya kalau dijajarin. Beda ya? Walaupun sama-sama silver gitu. Tapi ada perubahan lain nih kayaknya kalau dilihat di sini lambungnya mana nih? VCDI. Jadi ceritanya gini Om. Sebenarnya ini saya ada konsep sama nih mobil. Kita mau ngikutin katalog Chevrolet Captiva di UK. Di United Kingdom ya. Orang bilangnya sih UKDM segala pokoknya. Jadi ciri yang pertama itu saya ngambil
basis ini yang LS. LS itu jadi trim yang paling rendahnya. Pertama kalau ngeliat dari depannya kan, dari mukanya dia tuh fog lamp nggak ada. Nggak ada. Blind fog lamp ya. Kalau ini fog lampnya emang dicopot atau gimana? Enggak, itu dia kayak rumah aja sih sebenarnya. Kayak rumah aja. Kayak rumah aja. Kalau mau diganti kan dia agak ganti sama rumah-rumahannya juga. Terus yang kedua, apa ya nyebutnya ya? Jenggot sih saya bilang. Jenggot mobil itu saya hitemin gitu. Ini ya, yang biasa silver ya. Covernya. Terus satu lagi nih yang mungkin orang agak aneh sih nggak tuh ini. Sandy spion. Sandy LED. Oh iya, pantas gundul nih. Nah, dikemenain. Saya kubur. Saya kubur. Jadi yang tipe LS ini sebenarnya lampu sennya tuh di sini. Oh. Nah, dia diinsang ini di lampu sennya kalau lihat dari katalog. Di sana. Dan nggak ada logo VCD-nya. Saya lihat kebetulan di sana nggak ada sih. Nggak di ada ya? UK sana nggak ada. Nah, jadi makanya terus dicopot. Copot aja gitu. Padahal kalau beli mahal tuh lumayan. Satu bijinya bisa sampai 350, 400. Kurang lebih kalau lihat dari marketplace sih kurang lebih segitu harganya. Mahal ternyata. Iya. Nah, kalau di bagian belakang nih ada ubahan apa aja? Ubahan sih yang udah dirubah. Yang pertama sih jenggot belakang nih. Jenggot belakang. Bumper belakang juga kita hitemin. Hitam juga ya? Sama paling ya cuma nambahin perintilan LS aja sih, gitu. Wah, ini ngambil dari mana LS ini? Kenapa? Ngambil dari mana nih? Dari spin. Padahal di sini nggak ada nih LS. Adanya cuman apa? Yang LT sama LT juga AWD yang di NFL. Terus kalau kita lihat di facelift juga ada yang paling tingginya lagi LTZ. Itu udah paling tinggi gitu. Iya. Nah, ini muffler belakang nih. Sama satu nih, muffler belakang sebenarnya nggak ada kalau LS. Cuman saya mau nyopot masih ragu-ragu sih. Ya, karena udah kelihatan gagah dua gini kan. Kalau mau ngikutin katalog tok gitu ya, itu sebenarnya nggak ada muffler tipe kalau saya lihat dari literaturnya sih. Ini paling dirinya masih gagah nih. Jadi suspensi ada dinaikin nggak? Suspensi belakang. Itu lift kit paket hemat. Oh gitu. Cuman diganjel aja Om. Jadi naik berapa mili? Berapa senti? Kalau naik sih ya kecil sih ya paling cuman 1 inch ada? Ya 5 ya dikit lah 5 cm yang ini standar sih biasa. Tapi asal kelihatan naik aja gitu. Iya udah bikin kelihatan diri. Nah, Bro Arif, kan dibalik kenyamanannya gitu, stabilitasnya, ini Miara Captiva ini kan kedengeran emang serem ya. Sebenarnya kalau dari Bro Arif sendiri gimana pengalaman melihara mobil ini selama 4 tahun? Kalau selama 4 tahun sih sebenarnya udah cukup banyak sih yang di maintain ya, di maintenance banyak, karena saya juga pikir memang udah siklusnya, pertama udah 10 tahun, kilometer juga udah dalam, kayaknya udah wajar sih. Dari maintenance sih saya yang slow moving sih, kayak dari gearbox sudah pernah ganti. Wah, itu udah gearbox ganti segelonggong tuh. Dalam itu ya. Coba dari mesin dulu, biasanya pernah kena masalah apa di sini? Kalau dari mesin sih yang paling sempat kena ininya ya, yang paling gak enaknya tuh di turbo. Turbo kena awalnya. Turbo kena, jadi tuh oli habis tiba-tiba. Oli habis sampai bener-bener kering karena dia punya cartridge. Asnya itu kan rusak tuh, jadi kayak speleng gitu kan. Nah, oli itu nyebrang, selesai kan, habis. Ganti unit turbonya? Enggak, awalnya ganti cartridge dulu. Oh, cartridge dulu. Repair kit gitulah. Repair kit, ganti cartridge, udah pasang, udah tuh jalan. Cuman tiba-tiba modul kena nih lanjut. Wah, modul kena, jadi turbo bener-bener mati. Kayak mobil jalan ya udah nggak jadi NA nih. Jadi NA. Jadi panter. Jadi NA, terus udah ganti aktuator modul sama sih. Aktuator modul udah tuh pakai ya nggak nyampe setengah tahun loh. Tiba-tiba mobil waktu itu ceritanya lagi servis, ganti oli lah, purging apa segala macam kan. Pulang dari bengkel knalpot ngebul, terus pikir ya nama mobil habis di-tune-up gitu kan, biasalah. Sisa-sisaan obat gitu kan. Nggak hilang-hilang nih 2 hari. Baliklah ke bengkel, dites segala macam, digeber-geber, PCV valve sampai dibuka segala macam. Itu namanya oli, udah sampai keluar dari knalpot. Wah, itu udah bener-bener kayaknya oli seger tuh. Udah oli seger. Bener-bener oli yang keluar dari netes dari knalpot. Serem ya? Ada tuh oli netes. Akhirnya yang diganti? Akhirnya udah turbo. Udah deh, coba ganti deh segelonggong aja deh. Gitu. Turbonya? Ganti turbo AC. Jadi bener-bener ganti turbo segelonggong. Waktu itu sih dapat kemarin. Barunya?
Dapat copotan sih. Copotan. Tapi copotan udah 2 digit juga. Kurang lebih sih. Kalau ngomongin turbo kita udah ada video sebelumnya tuh sama Rev Engineering soal itu. Makanya nggak ada yang murah soalnya. Mungkin teman-teman bisa lihat video kita yang lama tentang turbo. Nah itu pokoknya segitulah kayaknya. Terus kalau paling sama mesin jeroan ya, kayak boring, piston itu juga ada pernah. Karena yang kemarin overhaul kan, itu kayak ring piston, boring udah diganti. Standar sih ya yang itu. Terus sama ya paling selang-selang sih, selang-selang air, selang-selang oli, selang-selang turbo, selang ya udara apa diganti, disegerin semua. Housingnya itu ya semua? Iya, pokoknya karet-karet dibener-benerin deh. Sama elektrikal. Nah, elektrikal. Kemarin tuh fuse box kebakar, meleleh. Fuse box? Karena awalnya tuh perkaranya relay fan AC mati, tapi saya nggak tahu nih. Cuman curiga dari temperatur, dia benar-benar mantang di tengah kayak AC mati, gitu kan. Tapi AC tetap jalan. AC gitu, normal, makanya saya nggak aneh gitu kan. Cuman saya ngeliat temperatur tuh kan, ya mungkin namanya kita megang kali ya. Kok gini ya gitu. Ada yang nggak. Ada kurang-kurang dikit ya. Berhentilah, ternyata fan AC mati nih. Waduh. Oh ya udahlah, bawa ke bengkel. Dibuka itu relay AC udah selesai, udah habis. Udahlah ganti tuh fuse box. Pas buka fuse box, harness ada 3 kan tuh, ada engine, ada body, ada apa tuh satu lagi. Yang engine ini habis. Akhirnya gantilah harness. Nyamber Satu set. Untungnya satu doang tuh. Engine harness aja tuh yang ganti. Engine harness aja. Untungnya nggak tiga-tiganya. Oh, untungnya tiga-tiganya. Gitu. Jadi fuse boxnya ganti. Harness engine-nya sama ganti. harnessnya ganti juga gitu. Berapa kisarannya waktu itu kena? Kalau kisaran sih di atas 10 sih Om, habis. 2 digit lagi. Terus apa lagi? Ada lagi nggak? Kalau secara jeroan sih nggak ada sih, mobil sih nggak yang komplainnya gimana gitu. Injektor juga nggak sih selama ini. Selama ini kan orang stick mungkin banyak ya. Kalau nggak salah stigmanya tuh mobil-mobil common rail nggak bisa pakai biosolar. Nah dulu ceritanya sebelum saya overhaul itu dulu saya juga overhaul nggak sampai mesin jebol. Jadi memang mesin udah ngobos, istilahnya oli tuh udah habis lah, berkurang terus kan. Jadi kita tuh tiap 2 bulan itu oli harusnya 6 liter, kita nambah sampai 2 liter. Oli vampir juga nih? Oli vampir juga, minum juga deh oli. Udah dari situ. Tapi biosolar masih masuk ya? Solar biasa? Nah, ini sih saya ngebuktiin sendiri Om. Cuman kita nggak, ini ya. Dulu mikirnya, udah deh, ini udah mau overhaul, coba saya kasih biosolar terus-terusan kan. Maksudnya udah mikir, udah jebol sekalian deh. Ternyata pas dibelek itu mesin, saya nanya, injektor aman tuh nggak kenapa-napa, ya paling cuman ring-ringnya aja, ya mungkin udah aus kan, namanya ring injektor tuh. Udah, injektor juga belum pernah ganti kok, masih orinya dia sampai sekarang. Karena nih yang keluaran awal mungkin relatif lebih aman ya, walaupun sebenarnya gampangnya sih dia ujung di injektornya lubangnya lebih gede sih Om, masih merek Bosch itu kan, jadi mungkin solar walaupun sulfurnya gede, gampangnya masih bisa lewat lah gitu. Oh iya. Padahal udah termasuk sensitif juga ini mesin kan sebenarnya. Iya. Pressurnya sampai berapa tuh? Kalau yang mobil biasa 300 katanya kan. Kalau ini udah 1600 sendiri. Itu gitu. Artinya tekanannya tuh berkali lipat dari diesel konvensional. Gitu. Tapi masih bisa lah ya minum solar biasa. Ya saya sih pengalaman nggak ada masalah sih gitu. Oh iya, paling kalau pakai biosolar sempet kena di injection pump. Injection pump itu mampet. Oh, dianya yang kalah ya? Mampet. Jadi injection pump itu kalau nggak salah dia tuh yang mompa solar dari bawah, dari bawah tuh ke dalam, pokoknya dia dari belakang ke depan, nah dia naik ke injektor lagi mungkin ya, jalan gitu. Nah itu stuck, keluar atau cek engine kemarin, tapi cuman dibuka, udah cuman di cleaner aja. Cleaner pasang aja udah selesai. Paling itu aja sih kalau kendala pakai solar kemarin sempat ngerasain. Kira-kira ada lagi nggak pengalaman yang mendalam nih dari miara mobil ini? Baru ini Om, gearbox kan yang tadi. Gearbox ya? Oh iya. Jadi sebenarnya gearbox itu tadinya nggak ada masalah. Bener-bener ya udahlah, kita nggak tahu lah. Ya, kita maintenance-nya biasa lah, ganti oli kan, 3 kali ganti oli deh, iseng deh ganti, buang 2 tambah 2 biasa gitu kan. Terus kapan iseng nih mobil? Iseng coba cek ombak gitu ngejual kan. Pasang aja 140 juta gitu. Oh, siap dilepas nih ya? Iya, terserah lah orang mungkin, saya udah bilang, ini lucu-lucuan aja lah, orang mau ngatain terserah gitu kan. Ternyata ada yang nelfon malam-malam, Om, mobilnya dijual gitu. Iya. Boleh lihat nggak besok? Oh iya, silakan aja. Tapi malam ya, saya pulang kantor gitu. Oh ya udah.
Besokannya saya pakai kantor. Nyampe di kantor, drek. Kenapa nih gitu kan. Udah tuh, enggak lah gitu, bawa jalan. Jadi gejalanya tuh dia pas masuk D, kluk, loncat gitu kan. Terus sama pas kalau ketemu lampu merah, dia downshift dari gigi 3 ke 2, drek. Gitu. Udah tuh, nyampe rumah, total cek engine-nya, keluar P0700. Saya scan, transmission. Saya telepon orangnya, Om, ini gearbox saya kena. Ya. Kayaknya dipending dulu ya. Nggak mau dijual nih mobil. Nggak mau dijual ya? Nggak mau dijual ya. Tahu aja. Kayak gitu. Udah harga bagus, ada yang nyamperin gitu. Harga mau bercanda, dijual, ada yang nyamperin. Iya. Nggak mau dijual. Akhirnya gimana? Akhirnya kita cari copotan sih. Copotan? Waktu itu cari copotan, dapat, kita ganti segelonggong. Sebelumnya tuh didiagnosa satu-satu, dari body valve dibuka, terus PCM, solenoid, awalnya solenoid kelihatan, ganti 1, bawa jalan, keluar lagi cek engine, solenoid ganti 2. Terus akhirnya bengkel nelfon, ini kayaknya nyamber terus nih, gitu kan. Terus bagusnya gimana? Segelonggong aja lah kayaknya, ganti deh. Takutnya kemarin yang udah-udah jadi segala macam nih, body valve ganti, PCM ganti, solenoid ganti semuanya gitu kan. Ya udah deh, ternyata harga masuk lebih, kalau bisa dibilang sih lebih murah sih dibanding harus ganti PCM satu-satu. Itu solenoid satu-satu, PCM, body valve ganti lebih mahal gitu kan. Oh yaudah ganti, udah akhirnya gantilah copotan dapet. Lebih murahnya gearbox ya. Kemarin kena berapa waktu itu? sebut harga nggak apa-apa nih Om? Iya nggak apa-apa. Sebut harga nggak apa-apa. Pokoknya kemarin sama masang ya, jadi di 15 juta. 15 juta. Kayak gitu. Itu cinta dan kantong mendalam. Ya udah kecebur sih Om. Kecebur judulnya. Dijual udah rugi. Mending udahlah pakai aja lah udah. Tapi itu udah satu set, udah sama solenoid. Udah semuanya, pokoknya bener-bener segelonggong. Pakai punya apa dapetnya? Ini juga? Iya, sama. Pas dibuka, lucu nih. Pas dibuka, kirain gearboxnya apa gitu kan, GM ya. Pas diturunin tuh ternyata Aisin gearboxnya. Aisin juga? Aisin AF33 gitu. Jadi dia kalau nggak salah tuh sama Suzuki XL7, tapi yang muda. Sama Volvo S60 apa, kalau nggak salah ya. Yang Volvo. Tahun 2000-an ya, Pak? Yang di zamannya itu ya. Itu sama jadi dia. Nah, kalau di seputar kaki-kaki ini kan salah satu mobil yang canggih nih. Ya, kalau nggak salah di belakang itu ada namanya auto self levelizer ya, self-leveling untuk Captiva ini. Jadi ini salah satu yang menarik gitu. Nah, sempat ada ini nggak? Kalau udah lama ini udah sempat ganti belum? Atau masih pakai yang standarnya? Kalau dari beli, dapetnya kan udah pakai apa? Yang auto leveling, yang self-levelizing itu. Cuman udah jebol tuh kemarin. Udah jebol? Udah jebol. Dia kalau diisi penuh ternyata tuh udah turun gitu kan. Terus udah bunyi tuk-tuk gitu. Akhirnya ganti. Cuma kemarin agak kaget tuh orinya, harga beli orinya nih. Harganya berapa? Kemarin sih di angka kurang lebih 15 jutaan gitu. 15 juta? Nanya ke... Sepasang ya? Iya, sepasang belakang gitu kan. Kayaknya jauh banget sama yang depan. Yang depan berapa? Yang depan sih kemarin sih ganti pakai mereknya Mando. Yang Mando itu 1,5 kalau nggak salah deh. 1,5 kemarin. 10 kali lipat. Nah, jadi terus sempat diganti pakai apa? Pakai cuman rasanya jadi kayak mobil yang konvensional ya biasa. Waduh, jadi kayak mobil tambang gitu kan. Keras gitu rasanya. Keluarga langsung pada gitu, mobil kenapa sih kok naik mobil ini sekarang jadi pegel gitu kan. Gitu pada aneh kan. Akhirnya ya udahlah, nanya kontak bengkel, nih shock breaker nggak enak nih, cari deh copotan aja deh gitu kan. Akhirnya dapat copotan. Dapat ya? Dapat murah lah waktu itu pokoknya. Nggak beda jauh sama depan dapatnya. Cobain aja nih, ditekan masih kenceng kok gitu kan. Oh ya udah bener. Terus sampai sekarang sih udah 2 tahun lah kurang lebih nih, masih aman kok, nggak ada bocor, nggak ada apa. Bagus lah kalau gitu. Iya, dapat harga yang jauh. Iya, untungnya dari gitu. barunya. Jadi balik. Tapi kalau barunya masih ada yang jual? Kalau baru sih kurang tahu sih ya. Jadi kalau akhir-akhir ini sih kalau nggak di marketplace sih harganya sih udah harga-harga yang udah miring sih. Udah miring ya? Berarti kemungkinan copotan juga ya? Mungkinan copotan juga, atau mungkin ada yang di... Karena salah satu komponen yang sebenarnya fast moving shock breaker itu. Tapi kalau ngelihat harganya, dealer juga kayaknya nggak mau nyetok banyak ya untuk replacement ya. Iya. Nah, ini ngomong-ngomong lanjut nih ke kaki-kakinya. Gimana ceritanya bisa pakai pelek ini? Ini pelek Jeep nih. Nah, ini ada yang lucu nih Om. Jadi ceritanya kemarin ada tetangga, dia punya Jeep lah, punya Jeep JK tapi yang base trim, yang peleknya begini kan, JK Sport kalau nggak salah. JK Sport ya. Dia ganti pelek tuh, saya lihat ganti pelek yang apa, yang kekinian lah gitu, pelek-pelek 4x4. Terus saya
Jalan saya iseng doang Bang. Ya. Ini pelek nggak dipakai Om gitu kan. Enggak, gitu. Saya bayarin deh Om, pelek kaleng nih kan Om. Ya udah, kok bayarin berapa? Ya pelek kaleng berapa sih Om? Paling 1 juta gitu. Segituin awalnya. Waduh, jangan 1 juta lah gitu. Baru nih, emang bener baru. Jadi stikernya masih ada dulu. Ini apa? Pentilnya tuh masih yang apa? TPMS ya. Masih ada sensornya ini sebenarnya. Belum saya ganti. Udah akhirnya ketemu di harga 3 juta gitu. 3 juta. Pelek mini Jeep. Pelek Jeep dapat 3 juta. Dapat 3 juta dulu. Itu bener-bener wah, udah pokoknya. Kalau ngeliat sekarang harganya, berapa nih? Udah gelap sih Om. Gelap ya? Lagi banyak yang paguyuban lagi main gitu. kaleng-kalengan ya. Ketemu basicnya JK Wrangler ya. JK Wrangler. Ya nanti di browsing aja kira-kira berapa harganya. Tapi dapatnya murah banget ya. Dapatnya murah lah pokoknya. Kaget sebenarnya kayak nggak nyangka, aduh murah nih gitu. Udahlah gitu. PCD juga diganti nih pakai adaptor. Oh ya, jadi agak keluar ya pantas ya. Kurang lebih 1 ruas jari lah adaptornya. Dia kan orinya 5114. Peleknya ini 5x127. 127. Bikin di tempat andalan kita lah. Di Fatmawati sana. Pemain lama. Oke. Ya, gitu sih Om. Nah, Bro Arif. Ini kan pasarannya udah terjangkau banget nih sekarang. Di bawah 100. Di bawah 100 ya, karena tapi gagahnya kan bisa kita lihat masih kayak gini gitu kan. Nah, kira-kira kalau teman-teman ada yang naksir sama Captiva diesel, apa yang harus diperhatiin ya? Yang pertama sih ngobosnya itu ya. Jadi gampangnya sih kalau teoretikal ya, itu mesin dinyalain, angkat aja dipsticknya. Dipsticknya diangkat aja. Itu kelihatan nggak apa ada oli muncrat-muncrat atau enggak itu. Itu ada indikasi tuh, kalau muncrat-muncrat berarti namanya kompresi udah bocor ya. Paling enggak kalau mau ngebenerin tuh harus overhaul dulu. Itu yang pertama. Yang kedua paling dari fuse box-nya tadi. Fuse box. Soalnya ngobrol sama bengkel banyak sih yang bilang fuse box ini agak lemes gitu, cepat lemesnya gitu. Panas gitu kan. Karena dia ada di ruang mesin dan mungkin panasnya tinggi, buangnya ke situ ya. Paling itu sisanya sih udahlah, apa gearbox sih ya kayak mobil pada umumnya gitu kan. Paling sama turbo juga sebenarnya ini kasus agak jarang gitu. Turbo tuh gearbox dan turbo bukan sesuatu yang sering gitu. Enggak sih, kalau turbo jarang sih. Ya, karena itu lebih ke perawatan, sebenarnya ada efek dari perawatan sebelumnya kan. Orang lebih banyakin ngomongnya si ngobos-ngobosnya itu, yang kompresi udah bocor apa. Kalau turbo sih jarang. Karena mesinnya sebenarnya udah canggih untuk zamannya dia. Gitu. Tapi bensin solar kita. Solar itu sebenarnya brand Pertamina sih. Bahan bakar diesel. Bahan bakar diesel kita itu belum bisa mengikuti requirement mesin ini. Lebih disaranin sih kalau ambil Captiva ngobrol sama anak komunitas juga sih Om. Maksudnya kita discuss dulu nih sama gabung dulu ya sama. Kalau yang dibilangnya facelift juga horror. Kadang di anak klub juga ada juga yang mereka tega nih kasih solar, hidup aja gitu. Hidup aja. Malah kadang-kadang dibilang Captiva itu katanya tergantung amal aja nih Om. Ada soalnya di luar kan, kadang-kadang ada tuh yang mungkin di pulau mana gitu. Solar kan Dex kan jarang tuh. Ya mereka mau nggak mau pakai solar, hidup aja gitu. Ada aja kayak gitu. Buat pemakainya mungkin baik-baik aja, tapi buat yang belinya nanti, aduh, kecebur lagi kayak Bro Alif. Nah itu tadi. Paling gitu sih. Ya. Kalau spare partnya sendiri gimana nih? Harga mobilnya udah terjangkau. Spare partnya sebenarnya terjangkau juga nggak ya? Oh iya nih, kemarin juga banyak nih stigma orang kan. Chevrolet hengkang dari sini nih. Partnya gimana nih? Kalau masalah part, dibilang sih masih aman lah. Maksudnya aman lah, pokoknya banyak kok spare part. Mau yang dari merek-merek lokal atau kayak contohnya kita ngambil gampangnya dari fan beltnya aja dulu. Fan belt tuh merek Bando udah ada. Kalau emang pakai OEM-nya dia, AC Delco tuh banyak kok, berlimpah pokoknya di mana. Jadi spare part. Di marketplace mau beli apapun ada. Ada ya? Pokoknya saya sih nggak pernah ngerasain kesulitan soal spare part, enggak. Soal spare part? Apapun ada lah gitu. Oke. Nah ini Om, ini rekening korannya nih. Wah. Udah... Enggak tebal banget sih sebenarnya. Sebenarnya enggak tebal. Cuman kayaknya angkanya lumayan ya, double digit. Ini totalnya? Iya, dari 2016 sampai sekarang. Awal 2020. Ini hampir seharga mobilnya dong ya. Kalau sekarang mobilnya udah 80 jutaan, bisa hampir satu mobil. Aduh, serem juga nih. Makasih.
Oke, Bro Alif, terima kasih banyak nih informasinya. Ya, sama-sama Om. Dan ini bisa jadi pertimbangan buat teman-teman yang mau memelihara Captiva diesel. Jadi ada apa aja yang biasa dialami. Semoga nggak kecebur kayak Bro Alif. Yang jadi semangat kerja ya. Iya. Jadi mobil ini ngajarin saya untuk semangat cari duit lah. Semangat cari duit. Oke, demikian tadi teman-teman. Sampai jumpa di liputan selanjutnya.